90,2 Serambi FM dan Syadaraun, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Kopi Bengoh di kesempatan pagi hari ini untuk edisi Kamis 25 Maret 2021. Pastinya dengan tema kita yaitu mencetak goal strategi pemasaran UMKM di Aceh. Dan masih bersama dengan Abang Dati Dahrul Bawadi atau Bang Bawadi selaku Presiden Asia Asosiasi Saudagar Industri Aceh. Untuk kesempatan pagi hari ini untuk seluruh Syadaraun yang ingin beratensi secara langsung boleh hubungi kita di layanan WhatsApp dan telepon di 0811 689020. Pastinya Syadaraun ya, kita mengetahui bahwa usaha kecil menengah ataupun industri kecil menengah adalah impian semua orang. Semua orang ingin memiliki usaha, semua orang ingin menjadi salah seorang yang bergerak di bidang teknologi, memasarkan bagaimana caranya agar saya dapat uang tapi dengan cara duduk-duduk aja gitu. Nah, di kesempatan pagi hari ini kita juga sudah menerima beberapa pertanyaan dari Syadaraun di via Facebook, di Serambi FM dan juga di layanan WhatsApp kita. Ini ada pertanyaan yang pertama nih Bang, tentang anak muda nih. Ini berbicara masalah anak muda, pastinya anak muda biasanya jarang yang punya modal nih. Jadi berbicara masalah modal, ini pasti masyarakat akan berpikir dua kali, ini ada modalnya besar nggak sih? Ini bagaimana ya caranya saya? Ada pertanyaan dari Rali di layanan Facebook kita, ini bertanya tentang bagaimana caranya ini Bang, tentang anak muda yang ingin punya UMKM ataupun industri kecil menengah ini namun belum ada modal. Apa yang harus dilakukan? Ada tidak saran dan tipsnya? Kalau bagi saya saat ini untuk anak-anak muda ataupun mahasiswa-mahasiswi yang masih di bangku kuliah yang tidak memiliki modal, Anda saat ini bisa menjadi reseller. Dan Anda bisa membantu menjual produk-produk yang dihasilkan oleh UKM atau IKM Aceh. Jadi Anda bekerja sama dulu. Setidaknya Anda menjadi reseller dalam masa 5 bulan atau setahun. Setelah itu Anda akan memiliki modal dan Anda akan mengerti bagaimana cara memasarkan sebuah produk. Karena kenapa? Ujung tombaknya usaha itu bukan di modal dan juga bukan di produksi, akan tetapi di marketingnya. Jadi kalau Anda sudah mempelajari bagian reseller, jadi setidaknya Anda sudah paham dan mengerti bagaimana cara menjual dan juga menawarkan produk. Dan Anda akan tahu apa sih sebenarnya yang dicari oleh pasar. Setidaknya dengan Anda belajar, Anda sudah bisa menggali semua ilmu itu. Setelah itu Anda baru siap untuk membuka usaha. Jangan tergesa-gesa ada modal 5 atau 10 juta langsung membuka usaha sendiri, sehingga tanpa background dan keahliannya Anda 1-2 bulan langsung Anda tutup usahanya. Jadi istilahnya bagaimana caranya agar kita kuasai dulu marketingnya, kita tahu dulu bagaimana pasarnya, siapa kebutuhan masyarakatnya, baru kemudian kita buka seperti itu ya. Jadi istilahnya belajar dulu. Jadi untuk belajar biasanya nggak ada modal Bang ya. Baik, juga ada pertanyaan dari Bunda Rita di Batoh nih. Apa yang harus saya lakukan untuk dapat bergabung nih di di organisasi atau perkumpulan Asia ini Bang? Sangat mudah. Tiket bergabung ke Asia adalah dengan memiliki produk. Jadi kalau Anda sudah ada produk, Anda akan boleh bergabung ke Asia sendiri. Karena di Asia ini kita tidak ada akademisi, tidak ada politisi, kita semua di sini praktisi adalah pengusaha. Insya Allah akan menjadi para saudagar Aceh untuk masa depan. Jadi intinya kita cuman butuh produk aja. Kalau udah ada produk, gabung gitu Bang ya. Silakan bawa ke Asia Mart sendiri yang ada di Pangong. Nanti akan langsung gabung ke mitranya Asia. Berbicara masalah produk nih Bang, ini kan kita sudah melihat ini di depan kita. Pastinya untuk seluruh Syadaraun yang menyaksikan kita via streaming di radio, di FB-nya ataupun nanti kita akan publish kembali di YouTube Serambi. Ini kan kita melihat banyak sekali produk ini Bang. Ada tidak syarat-syarat khusus produk seperti apa yang boleh masuk ke Asia nih? Boleh tidak misalnya nih Rangga punya keripik Jawa Barat. Keripik Jawa Barat, saya karena punya produk keripik Jawa Barat kemudian sudah terkenal, saya belum punya paguyuban, belum punya organisasi nih, saya mau gabung ke Asia. Boleh tidak seperti itu? Atau ada syarat-syarat khusus, kriteria produknya harus seperti ini gitu? Kalau syarat khusus tidak ada, tetapi yang kita fokuskan di Asia adalah produk Aceh sendiri. Produk yang Aceh diproduksi di Aceh.
Tapi seperti Bang Rangga katakan tadi, keripik Jawa Barat. Iya. Kenapa kita harus mengangkat Jawa Barat? Kan kita banyak keripik sare Iya. misalnya, banyak pisang di sare. Sare, Nah, mungkin kita bisa Bang Rangga mengangkat keripik pisang sare. Nah, boleh silahkan bergabung. Nah, tapi kalau kita ngangkat punya daerah lain, Iya. sehingga waktu kita promosi nanti bukan nama Acehnya, Iya. tapi nama daerah lain yang akan Nama keluar. daerah. Oh, gitu. Tapi di Asia ini kita fokus untuk mengangkat produk-produk yang dihasilkan di Aceh sendiri. Iya. Iya. Berarti di Aceh kan kita berbicara masalah banyak sekali produk nih Bang. Ini bisa tidak sedikit digambarkan produk apa saja nih menjadi brand dari masing-masing kabupaten. Misalnya, oh Aceh besar punya brand ini yang sudah ada seperti itu sehingga menjadi contoh untuk masyarakat. Oh saya pengen ambil ini gitu. Iya banyak. Seperti contohnya yang di Aceh besar tadi ya. Di Aceh besar kan sekarang banyak identiknya dengan pengrajin tas, souvenir. Nah, jadi seperti di sini banyak tas-tas. Ini ada beberapa yang dihasilkan oleh Aceh besar juga, oleh Kota Banda Aceh juga. Jadi itu ada banyak yang salah satunya banyak pengurus di Asia seperti Yuyun Bordi. Nah itu memang beliau sudah sangat bagus. Bordi, ada Surita, ada yang lain-lain lagi UMKM-nya. Dan juga di sini kita mempersatukan, walaupun mereka sama-sama bordir, kita ingin mempersatukan bagaimana supaya tidak saling menyalahkan satu sama lain. Misalnya si A mau produksi tas ini, nanti ada orderan yang banyak, kita mensatukan, mensinergikan supaya mereka ada 3 atau 5 ini bisa memproduksi orderan tersebut. Ya. Jadi istilahnya ketika kita mempersatukan seperti itu maka akan dapat kesatuan seperti jadi kita tidak saling menyalahkan seperti itu. Kemudian Bang, kalau berbicara masalah produk yang sama tadi, apakah satu orang itu harus memiliki satu produk saja atau kita bisa sama-sama, misalnya keripik yang di depan ini gitu. Jadi keripiknya kan seperti ini. Ketika saya buat lagi yang satunya, boleh tidak? Misalnya kan ada bersaing nih, apakah yang laku yang satu ini atau yang lainnya seperti itu? Atau nanti akan dibedakan? Iya. Kalau di Asia sendiri sebenarnya sangat simple. Kalau saya sistemnya makin banyak yang memproduksi yang sama, makin bagus. Karena kenapa? Disinilah nanti kita akan menampilkan persaingan sehat. Jadi disinilah saya dan kawan-kawan melatih yang kawan-kawan yang lain. Bagaimana kalau kita sesama produksi, kita bisa melihat nanti punya Bang Rangga memproduksi keripik, saya bawa dia memproduksi keripik. Jadi kenapa punya Bang Rangga itu banyak peminatnya, sehingga saya bisa mentelusuri dan juga mencontohi bagaimana supaya bisa banyak juga peminatnya seperti punya Bang Rangga sendiri. Nah, di situ diajarin di Asia. Jadi kita saling mengajarkan apa kira-kira kekurangan sebuah produk ini. Nah, jadi memang nanti keripik semua kita susun, sehingga waktu orang beli di situ akan nampak. Nah, disitulah harus menarik kemasannya, sehingga waktu pandangan pertama orang langsung tertuju kepada produksi UMKM yang tadi. Dan juga untuk kawan-kawan yang ada produksi di Aceh, jangan sungkan-sungkan. Di Asia tidak ada kriteria ini harus produk dan kemasannya premium baru boleh masuk ke Asia. Tidak, kita masih produk yang sangat masih plastik betul, plastik gula pun boleh. Yang penting dia memiliki label. Nah, disinilah nanti tugasnya Asia sendiri, kita mencoba memfasilitasi desain kemasannya. Setidaknya nanti UMKM ini bisa mencetak kemasan yang bagus, seperti keripik kentang Bitata ini, ada keripik kericip, ada yang lain-lain. Jadi ini dulu sama kemasanan seperti ini. Nah, tetapi setelah kita sama-sama konsultasi, sama-sama ingin menggerakkan bagaimana industri ini akan lebih berkembang ke depan, nah kita up kemasannya. Nah, dengan kita bersama-sama, jadi kita bisa melihat di mana sisi kekurangan kita sendiri. Jadi intinya marketing sangat dibutuhkan untuk penjualan istilahnya, untuk meningkatkan juga kualitas UMKM dan IKM di
Aceh. Dan pastinya untuk seluruh Syadaralun menarik ya. Di bahasan kali ini siapa yang tidak ingin menjadi pengusaha ya. Jadi judulnya bagaimana caranya tadi sudah kita berbincang hangat mencetak goal strategi pemasaran UMKM Aceh. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan tentang juga bagaimana agar kita mengetahui permintaan pasar, strategi marketingnya, kemudian juga banyak sekali fasilitas yang diberikan oleh Asia untuk orang-orang yang ya khususnya orang-orang Aceh yang ingin mengembangkan UKM dan IKM tersebut. Kita akan segera kembali dengan pembahasan lainnya Syadaralun tentang apa sebenarnya tantangan yang harus dihadapi oleh Bang Bawadi sendiri ketika sudah merintis usaha Asia ini. Kita akan melihat saat lagi. Jangan kemana-mana, tetap stay terus bersama kami di 90,2 Serambi FM.